Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa, kita sapa dulu nih Abang. Nah, pemirsa Waspada TV hari ini Waspada membuat program baru namanya Waspada Medan Club. Ini adalah ajang sosialisasi anggota DPR sekaligus bagi masyarakat ini ajang untuk meminta semacam mendengar progres dari anggota DPR Sumatera Utara tentang perkembangan pembangunan yang ada di Kota Medan khususnya. Kali ini kita berbicara tentang apa kabar Medan. Untuk itu kita undang beberapa narasumber, abang-abang kita yang sudah hadir di sini. Ini saya coba akan perkenalkan, tapi saya agak ragu ini. Nanti saya duluan, ini bukan berbasis kursi jadinya kan, nanti kalau saya duluan Bang Hendra. Ini bukan berdasarkan suara terbanyak ini berdasarkan yang paling senior lah kita kenalkan dulu kan, Bang Hendra DS. Beliau adalah ketua praksi Hanura, saya baca ya, terakhir PHP. Maksud saya PHP ya? Gabungan PSI P3. PSI P3 Hanura ya. Itu baru sekitar 2 bulan ya. 2 bulan. Bang Hendra ini menjadi anggota DPR 3 periode, ini hat-trick di Kota Medan, satu-satunya yang pernah hat-trick menjadi anggota DPR itu luar biasa. Bang Hendra mendapat kepercayaan dari masyarakat Sumatera Kota Medan. Nanti kita akan coba bertanya ke beliau. Ada yang ingin disapa, Bang, ke pemirsa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Selamat sore. Ya. Selamat sore pemirsa Waspada TV dimanapun berada. Jangan lupa like and subscribe. Oke. Kemudian narasumber kita yang kedua Bang Edwin ya, dari fraksi PAN ya. Oh, saya pikir tadi ini fraksi gabungan, jadi rapat fraksi jadi tinggal pindah ya. Rupanya ada yang dari PAN ya. Dari PAN. Silakan Bang Dah, ada yang ingin sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk seluruh pemirsa Waspada TV. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini bisa memberikan pencerahan untuk warga Kota Medan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Kita lanjut ke Abang Dah, ke Bro. Nah, karena kalau PSI kan sebutannya Bro ya. Bang Renville Napitupulu dari PSI. Berapa kursi? Sampai sekarang baru 2 kursi Bang. Baru 2 kursi ya. Mudah-mudahan 2024 5 kursi. Alhamdulillah. Ada yang ingin disampaikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sudah diundang ya di Waspada TV. Singkat saja, tetap sehat, tetap semangat. Oke, terima kasih. Kalau di sebelah kanan saya agak susah saya menjelaskan karena lebih populer beliau dibanding tokoh-tokoh yang lain. Abang Dah Rahot Manharap, beliau ini wali kota Medan dan sekarang aktivitasnya di bidang sosial kemasyarakatan. Abang Dah ya, ada yang ingin disampaikan sebagai pengantar? Assalamualaikum warga masyarakat Medan yang saya cintai. Oh itu ya. Oke, Abang Dah sekalian, sengaja kita ambil temanya ini adalah menyangkut tentang Medan, apa kabar Medan. Karena pasca transisi ya, peralihan suksesi pemilihan wali kota Medan dari Bang Ahyar ya, kemudian ada pemilu, dilantik 2001 Februari dan hampir setahun sekarang kinerja wali kota yang baru. Dan tentu saja wali kota yang baru Pak Bobi ini kan bekerja berdasarkan atau berbasiskan perda yang telah disusun oleh para anggota DPR. Dan di sini kita mau bertanya, ini sebenarnya aspirasi dari masyarakat, ada beberapa poin-poin dari masyarakat untuk ditanyakan kepada para anggota DPR. Kemarin itu ada 18 ramperda yang kemudian disahkan, itu 10 perda. Nah, menurut Bapak atau Abang Dah sekalian, itu kira-kira 10 perda yang telah disahkan ini proses implementasinya itu sudah seperti apa? Ini mungkin kita mulai dari yang paling senior dulu. Ini adabnya kalau nggak paling senior kan susah. Bang Hendra dulu. Ya, jadi sebenarnya yang lebih
kompeten ya, lebih kompeten menjelaskan itu Bang Edwin. Oh, Dia ketua Bapemperda. oke. Ya, ketua Bapemperda ya. Badan Pembuat Perencanaan Peraturan Daerah. Berarti yang lebih Iya. kompeten Iya. abang ini, tapi yang lebih kompeten mengkritik nanti Bang Hendra gitu. Tapi mungkin secara sedikit saya mengatakan bahwa kemarin di Desember kita di DPRD Medan itu telah mensahkan rencana tata ruang wilayah RT RW. Oke. Ya, Perda RT RW 2011-2035. Nah, selama ini belum ada Perda RT RW kita. Pengalaman sebagai wali kota dulu juga belum ada Perda RT RW kita. Jadi kemarin itu di Medan itu kalau membangun masih bisa perubahan peruntukan ya, bisa perubahan peruntukan ini. Nanti ini bukan daerah industri, bisa dibuat daerah industri, bukan daerah pemukiman, bisa dibuat daerah pemukiman dengan dengan perubahan peruntukan tadi. Nah, Desember kemarin sudah kita sahkan ya. Oke. RT RW, kebetulan saya waktu itu wakil ketua pansus, ya kan. RT RW ini ke depannya akan menjadikan Kota Medan itu sebagai kota yang sangat diidam-idamkan lah oleh masyarakat Medan. Megapolitan. Iya, menjadi kota megapolitan. Secara rinci itu nanti di Medan Utara itu akan dijadikan daerah industri dan perumahan sebagian. Medan Utara dan Medan Selatan. Oke. Kalau Medan Selatan ke arah Tuntungan ya bro ya. Nah, ya. Jadi sekarang ini kan Medan ini kan ruang terbuka hijaunya juga belum memenuhi standar. Kalau yang dimintakan dari Perda RT RW tadi hanya baru 5% sekarang ya. Ya Bang ya. Baru 5%. Yang diminta itu harus 20%. Jadi bagaimana memenuhi 20% itu kita membutuhkan hampir 90 triliun untuk membebaskan tanah-tanah masyarakat untuk kita jadikan FTH. Sekarang kan masyarakat tiba-tiba dia mau bangun ngurus embing nggak bisa. Tiba-tiba tanahnya udah masuk RTH katanya. Nah itulah yang mau Pemko harus membayar, itu kita desak. 90 triliun itu rencananya dari mana? DPR membuat perubahan Ramperda RT RW itu, budgetnya 90 triliun. Ya, Kira-kira 90 triliun itu untuk memenuhi Kota Medan itu mencapai target 20% ruang terbuka hijaunya. Sekarang ini kan baru 5%. Iya. Nah, kalau dipenuhi dengan 50% itu harus 90 triliun. Sementara kesanggupan, nah, kita kan kemarin kan kebetulan kami ini ada di Banggar juga nih. Kesanggupan kita itu setahun APBD itu hanya 50 miliar. Iya. Estimasinya kan ini melalui UT ini kalau tanah itu 2 juta per meter. Kita hitunglah 2 juta per meter tanah masyarakat. Jadi maksudnya supaya Pemko juga tidak semena-mena ketika masyarakat ingin mendirikan bangunan di tanahnya tiba-tiba masuk RTH, nggak dapat IMB-nya, nggak bisa membangun. Nah itulah yang harus kita bayar. Jadi kita hanya punya kekuatan itu setahun 50 miliar. Lebihnya kira-kira kemana itu? Ya. Investor ada? Enggak. APBD murni nih. Selebihnya tersandra lah. Iya, tersandra. Kita tunggu tahun depan lagi. Jadwal untuk pembayaran. Iya, tahun depan lagi. Jadi 50 miliar hanya bisa per tahun ya. Seperti itu. Sementara yang kita butuhkan itu 90 triliun. Jadi ya tadi menarik abang bilang ini memang arah pembangunan Medan ini ke sana kan? Iya. Seperti abang bilang tadi itu. Ada 20% dengan alokasi dana yang bisa disanggupi oleh APBD itu 50 miliar. Iya. Padahal itu butuh 9 triliun. Iya. Itu untuk mencapai 20% ini tadi kan itu sekitar berapa puluh tahun jadinya itu. Itu kan jadi tidak realistis dalam tanda petik. Iya. Mungkin ada coba dari abang ini tadi Iya. yang menjadi Ketua Bapemperda. Ketua Bapemperda itu gimana pertimbangan itu? Iya, memang tentunya kita berharap pemerintah Kota Medan ini dalam hal pembangunan tentunya tidak membebankan yang menjadi hak-hak masyarakat kan begitu. Iya. Nah, kalau kita sudah menetapkan satu wilayah itu menjadi ruang terbuka hijau terkait dengan RT RW yang baru saja disahkan, ya kita berharap memang pemerintah Kota Medan segera
bisa membayar itu gitu. Jadi supaya masyarakat tahu bahwa lahannya ini, wilayahnya ini bisa dibangun atau tidak, gitu kan. Nah, kalaupun memang pemerintah Kota Medan sudah menetapkan ini menjadi RTH, ya harus segera dibayar begitu. Walaupun mungkin kita bilang secara bertahap gitu ya, tapi ya realistis lah, saya pikir jangan terlalu lama juga membayarnya kan begitu. Ini Pak. ya itu tadi, kalau jangka waktu panjang. Ada semacam masukan ya dari DPRD, budget APBD 50M, tapi kemudian didorong Pemko untuk mencari investasi dalam rangka bisa memenuhi 9 triliun sehingga 20% tadi itu akhirnya. Kalau RTH itu kan kewajiban pemerintah kota untuk memenuhinya, jadi uangnya nggak bisa dari investor. Nah, ini sekarang di Medan Utara. Di UT misalnya. Ya, sekarang setelah disahkan RT RW ini kan nggak ada lagi perubahan peruntukan, nggak boleh lagi. Ya kan, perubahan peruntukan nggak boleh lagi. Jadi kalau di Medan Utara ini kan akan dijadikan daerah bisnis dan industri. Jadi nanti saya kasih contoh, kalau kita nanti bermukim di Medan Utara, itu depan kita nanti kita punya garasi mobil, belakang kita punya garasi speedboat. Ya. Iya kan? Kalau kita pernah di Gold Coast ya, Gold Coast. Nah, saya lihat pernah di Gold Coast seperti itu. Jadi kalau kita pengen naik speedboat, belanja naik speedboat, pengen belanja naik mobil ya. Jadi nanti seperti itu dibuat di kawasan Medan Waterfront City. Iya, Medan Waterfront City. Nah itu nanti investor yang membangun. Nah, sekarang ratusan hektar, ini misalnya 200 hektar. Ini sudah baru dulu itu sudah punya konglomerat semua. Ya kan Pak? Ya. Nah, jadi ini punya Musimas, ini punya si Maratua Storus, ini udah punya. Jadi mereka lah nanti yang bangun di situ. Oke, coba kita tanya dulu sama Bang Rautman yang punya pengalaman dari wali kota. Bagaimana Abang melihat perubahan RT RW tadi yang dibilang oleh Bang Hendra dan Bang Edwin? Terus dari sisi Pemko ketika Abang menjabat sebagai wali kota itu realistis nggak itu, Abang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Esper. Iya. Saya kira kalau kita berbicara mengenai tata ruang, Iya. apa yang disampaikan oleh Pak Hendra maupun Pak tadi Ketua Badan Legislasi DPRD itu harus diapresiasi dalam rangka bisa kita membuat satu rencana yang nyata, bukan hanya untuk beli langsung segera bayar, bukan itu, tetapi kita harus pelajari semua lahan-lahan yang ada di Medan ini sekarang, siapa yang menjadi pemilik, apa yang harus jadi kewajibannya. Pemerintah itu ngatur. Kalau udah ada kesepakatan dengan DPRD tentang tata ruang RT RW, pemerintah itu tidak melaksanakan, diawasi oleh DPRD. Tapi memang ini memerlukan berbagai hal. Tidak hanya dengan melaksanakan perda itu, tetapi juga harus disosialisasikan lagi kepada setiap elemen masyarakat, termasuk para pemilik lahan yang ada. Sebagai contoh, misalnya memberikan izin perumahan harus sudah tegas, tidak boleh lagi main-main. Seperti bilang Pak Hendra dulu, sedikit perubahan peruntukan, kadang dibenarkan waktu itu. Nah, itulah dia gunanya perda itu. Perda itu kan awalnya mengatur hal-hal yang bersifat khusus. Karena dia itu adalah penguatan daripada otonomi daerah itu. Itu yang paling penting. Jadi kalau sudah disepakati antara eksekutif dengan legislatif, lahirlah peraturan daerah. Tapi dari sisi pendanaan itu seperti yang kata Bang Hendra dari Pak Edwin itu kan 9 Tak triliun. pernah ada dana yang cukup, Bos. Oh. Yang penting ada perencanaan itu sudah ada. Kalau kita bikin misalnya bicara mengenai uang, Cadika itu berapa uang? Kan masih lapang Gajah Mada. Itu kaitannya dengan bilang Pak Hendra tadi, lahan-lahan yang masih ada harus dijauhkan. Harus ada betul-betul kerja yang memang maksimal untuk menghijaukan Medan kan itu. Ini kan menyangkut masalah paru-paru kota. Saya kira konsepnya itu udah bagus, hanya saja konsep ini saya kira udah sesuai dengan visi misi wali kota. Tinggal memadukannya, mengkolaborasi dengan berbagai pihak terkait untuk bisa melaksanakan.
Kalau ada pertanyaan begini Bang, nah ini kan strategis seperti yang dijelaskan, artinya DPRD dan PIMKO sudah punya visi bangun Medan ke depan. Iya. Tetapi karena ini sifatnya sangat karena begitu perda ini kan sudah peraturan, pemerintah dan DPR kan harus mengawal. DPR punya fungsi pengawasan, implementasinya di tingkat PIMKO. Ini diperwalkan dulu sebelum perda, kira-kira gitu. Itu gimana? Untuk ngelihat sejauh mana kesiapan infrastruktur untuk menuju ke sana. Jadi jangan dulu perda, perwal dulu. Ini perwal ini kan begini, contoh. Ada kan perubahan perda tentang mungkin masalah kebersihan. Ya. Tiba-tiba pemerintah melihat, wah ini nggak bisa lagi siang diangkat sampah. Harus malam. Buat perwal dulu. Setelah jalan, baru perubahan buat perda. Tidak serta-merta itu. Jadi kalau sudah keluar perda itu kan wajib sudah. Itu lembaran daerah. Bukan perintah daerah lagi. Kalau perwali itu bisa aja, bisa lembaran daerah, bisa aja. Tapi kuncinya adalah, kan itu tadi, ada masalah. Contoh Medan ini misalnya sekarang. Kalau dulu kita pagi jam 7, kayaknya ini, saya nggak tahu di perda ada di sini. Sampai itu masih bisa diangkat, belum macet. Tapi sekarang kayaknya, harus sampai itu tidak boleh diangkat lagi siang hari. Harus main malam dia. Berarti ada perubahan. Untuk ini, pemerintah daerah, pemerintah kota masih bisa mengeluarkan atas utara buat peraturan wali kota dulu. Kita roba dulu ini. DPRD ini kan sebenarnya partner, pasti dukung dong. Mereka itu pasti dukung. Saya lihat kerjasama itu udah bagus. Baik melahirkan peraturan daerah. Hanya saja kan sekarang kalau Pak Wali Kota dengan DPRD udah oke, melahirkan perda ini. Tapi pelaksana ini kan OPD. Bagaimana mereka menjabarkan itu peraturan daerah itu? Jadi pernah juga itu Pak Dendra kulihat harus membangun bank sampah segala macam, bank sampah itu sebenarnya hal-hal yang tidak terlalu sulit kalau mau. Nah, itulah kita bagaimana kita harapkan OPD yang ada di dalam bidang itu harus sudah bisa melakukan itu. Jadi suara dari Pak Indra itu ada suara masyarakat. Tapi dapil dia, dapil lain sama aja. Oke, Abang Dah, ini menarik tadi sebenarnya dari pengamatan tokoh masyarakat Kota Medan itu mereka melihat, Bang Rautman ini melihat sudah ada sinergi antara PIMKO dengan DPR sebenarnya. Nah, coba ini langsung kita testimoni dari biasanya anak muda ini lebih Ya, apalagi sekarang kan ada kegamangan pemerintah kota dalam menyiapkan infrastruktur. Iya kan? Harusnya infrastruktur seperti drenase dan lainnya itu selesai 2021, tapi di 2022 masih dikerjakan juga. Ini memang agak pusing juga ini. Prorektil ini. Iya, gimana? Nah, ini partai anak muda. Kalau yang udah senior sudah ini kritis, tapi agak bahasanya agak. Biasanya kalau udah PSI gimana, Bro? Sebelum ke infrastruktur ya, saya perlu tadi menambahin masalah RT RW. Ya. Karena ini sesuatu hal peraturan daerah yang akan menentukan Medan itu arahnya kemana gitu. Ini persoalan tata ruang yang berhubungan juga dengan ruang terbuka hijau. Saya pikir anggaran itu memang udah disiapkan kemarin di Banggar itu sekitar 50 miliar. Tapi itu anggaran untuk yang nomenklaturnya itu ada di Dinas Perkim. Jadi anggaran itu nomenklaturnya itu ada di Dinas Perkim sebesar 50 miliar, tapi tanda kutip itu bukan untuk semua ganti rugi daripada RPH, yaitu lahan warga nanti yang bisa dimanfaatkan untuk ruang terbuka hijau. Nah, itu sebagian memang itu diajukan untuk mendukung normalisasi daripada sungai yang dilakukan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera sejak 2019 dan sedikit agak tersendat karena adanya COVID dan adanya beberapa persoalan yang belum terselesaikan antara pemerintah Kota Medan dengan pemerintah pusat. Kalau kita tahu pekerjaan daripada Balai Wilayah Sungai Sumatera ini memang secara teknis dikerjakan oleh kementerian, tapi untuk ganti rugi tanah sepertinya belum ada klop sampai di tahun 2021. Tapi saya dengar kemarin sudah ada seperti lampu hijau bahwa nanti dana itu sebagian akan ditanggung oleh pemerintah pusat. Jadi persoalannya yang memang sangat berat kalau dia
kemarin 50 miliar ya 50-50. Saya pikir cuma 30 miliar lah itu untuk RPH. Sisanya 20 miliar untuk ganti rugi tanah warga sebagai normalisasi sungai, pengembangan normalisasi sungai. Tapi di sini kita harus punya trik. Seharusnya kalau Pemko Medan pintar untuk menambah RTH sekaligus gitu. Jadi wilayah-wilayah yang diperlebar sungai ini dijadikan aja RTH. Artinya sebenarnya Bro Renvil itu mau bilang program prioritas Pemko itu belum terlaksana secara maksimal itu. Ya, kalau saya pikir sih harus dimaksimalkan gitu, karena kita tahu visi dan misi daripada Pak Wali Kota juga ke depan untuk menyelesaikan banjir. Persoalan menyelesaikan banjir itu kan tidak lari daripada normalisasi sungai. Normalisasi sungai ini kan kita tahu pendalaman sama pelebaran. Masalahnya kan pelebaran kita harus ganti rugi tanah warga seperti yang sudah kita lakukan di 2021 di Sungai Sulang Sali. Dia sudah ada ganti rugi itu memang full khusus sekitar 50 miliar. Ganti rugi sungai di tanah warga di situ hanya sepanjang 1,9 km, tidak sampai 2 km. Dan itu kan belum cukup. Masa sungai di Kota Medan hanya 1,9 km. Jadi persoalan itu sekali kita mengeluarkan anggaran, dua persoalan terselesaikan terbantu gitu. Masalah RPA, kalaupun nanti pelebaran sungai ini tanah ganti rugi tanah warga ini dimanfaatkan juga di pinggir-pinggirnya itu sebagai pohon-pohon hijau. Gitu. Sekaligus juga untuk menyelesaikan banjir ke depannya. Jadi perhitungan saya penyelesaian banjir di Kota Medan itu kita harus lari dari hilir. Hilir itu menurut saya ada dua. Hilir yang merupakan sungai-sungai yang sepanjang Kota Medan itu harus dinormalisasi. Yang kedua hilir itu adalah hilir ya drainase yang kita bangun sekarang ini. Yang tadi Bang Hendra cukup semangat tadi untuk membicarakan ini. Iya, jadi sepertinya saya harapkan seperti itu gitu. Kota Medan lebih bergiat gitu. Kalau kita lihat tadi kan untuk yang kita bahas ini baru 2 item saya lihat kan. Kalau kita baca di visi misi atau program prioritas 2001-2002-nya Pemko Medan itu kan ada 5 poin itu. Pertama normalisasi atau banjir, kemudian kebersihan, infrastruktur, kesehatan, pendidikan. Secara umum ini ke Bang Edwin lah 5 program dan ini kan dikawal lewat perda juga kan. Artinya kewajiban pemerintah kota untuk mengimplementasikan perda dan program prioritas tadi. Secara umum, kalau menurut Bang Edwin, selama setahun ini kinerja Pemko itu kalau dikasih raport kira-kira menurut Bung Edwin itu apa? Ya memang tugas DPR itu kan ngasih raport Bang, penilaian. Abang enggak kan? Ya, memang kita lihat hari ini kan Pemko sedang berbenah ya untuk mengatasi persoalan ya, kita bilang banjir atau genangan yang mungkin sudah bosan kita melihatnya di Kota Medan ini asal setiap hujan pasti kita mengalami persoalan banjir ini kan kita hari ini dan setiap pilkada itu semuanya jadi janji kampanye pastinya kan begitu. Nah, tentunya kita berharap tentunya di periode ini persoalan ini bisa segera diselesaikan. Artinya DPR juga artinya sangat mendukung ya dengan program ini, bahkan kemarin kita juga sudah ketok anggaran hampir 1 triliun ya untuk ya kan untuk penyelesaian persoalan infrastruktur dan banjir di Kota Medan kan begitu. Nah, memang hari ini kita sedang melihat bahwa Pemko sedang bekerja berbenah dan kita berharap mungkin dengan anggaran ini ya benar-benar bisa menyelesaikan lah persoalan baik infrastruktur maupun persoalan banjir di Kota Medan. Ya, ini raportnya belum dikasih. Nah, artinya kan masih bekerja gitu ya. Kita belum lihat gitu. Sudah tahu. Kan begitu. Satu tahun minimal berapa angkanya gitu. Ya kan? Biar wali kota juga akan terpicu nanti kan ketika dia diberi minimal diwaspada TV Club ini, kemudian masyarakat bisa melihat secara jernih ternyata penilaian-penilaian dari anggota DPR yang memang fungsi pengawasan itu sejauh ini loh progresnya. Nah, sehingga nanti kita minta lah macam mana dukungan dari stakeholder. Kira-kira Bang Rahman kan punya pengalaman bagaimana mensinergikan Pemko dan DPRD, karena yang diketahui oleh publik, tokoh dan pembicaraan itu ketika Bang Rahman jadi wali kota itu antara sinergi antara Pemko dan DPR itu harmonis Bang ya. Nah, Bang Hendra ini yang 3 kali turut-turut punya Bang. Kalau Bang Hendra gimana? Bang Edwin ini kurang bisa Bang. Beliau nggak pernah jadi guru nih, jadi nggak berani menilai deh. Ya, jadi seperti dibilang apa tadi
Bung Edwin, memang hari ini semangat perbaikan dari pemerintah kota itu sudah kita rasakan. Ya, dari mana kita rasakan? Dari anggaran yang begitu besar di APBD, ya 6,3 triliun. Ya. Nah, 6,3 triliun itu untuk infrastruktur 1 triliun, untuk kesehatan 900-an miliar. Izin, Abang Dah, itu dibanding dengan pemerintah sebelumnya ini yang terbesar Ya. enggak? Iya. Besar. Ya, kemarin-kemarin kan 5 triliun sekian. Berarti dari Ya. sisi Nah, anggaran ada penambahan ya. Nah, wali kota kita ini kan orangnya orang muda. Iya. Semuanya ingin gerak cepat. Betul. Nah, ini kadang-kadang ya mungkin pengalaman lah yang punya pengalaman sebagai orang nomor 1 di Medan ingin gerak cepat, tapi OPD-nya ya kepala dinasnya ini Perangkat ininya ya. iya, kadang-kadang nggak mampu ya nggak mampu mengikuti gerak cepat wali kota kita ini. Saya kasih contoh misalnya pembangunan infrastruktur yang sekarang semuanya pakai UDIX ya, secara menyeluruh pakai UDIX. Padahal UDIX ini kan dia seragam, artinya ukurannya, dalamnya kan seragam, ya kan. Nah ini kan nggak bisa disesuaikan di semua tempat. Berbeda dong Medan kota dengan misalnya Medan Tuntungan, ya kan. Apalagi sekarang kota Medan ini, saya bilang lah hari ini kota Medan itu sudah menjadi kota 1000 tiang. Apa itu maksudnya? Jadi tiang di Medan ini satu tempat ada nanti 10-15 tiang gitu. Jadi tiang provider, tiang listrik, tiang telepon, semua tiang lah. Sekarang ini kita sebenarnya minta juga pemerintah kota Medan untuk menertibkan ini, ya kan, tiang ini. Atau kita buat aja, pemerintah kota buat 1 tiang, nanti provider dan sebagainya itu nyewa ke pemerintah kota melalui dinas PU. Ini nanti ke dinas PU dikasih izin buat tiang kan. Nah sekarang pembangunan infrastruktur ini harusnya kan selesai kemarin Desember, ya kan? Tapi nggak selesai, dilanjutkan ke 2022, pengerjaan 2021. Itu kan ada penalti, ada sebagainya. Ini Bro Lempe dia kan sarjana teknik nih, dia lebih bisa menguasai juga, jelaskan dulu. Iya. Jadi gini Pak, pekerjaan sekarang sistem drainase itu kan suatu sistem yang baru di Kota Medan. Jadi ada yang UDIX itu di tahun anggaran 2021 itu di 37 titik di sepanjang jalan utama. Itu sekitar 53 miliar anggarannya. Jadi ada yang nomor 2 itu pembangunan drainase dengan sistem lama, ready mix. Di mana sistem itu nanti ada tambahan beton, dia dicetak sendiri di lokasi. Pakai backstream cetakan dipindahkan ke depan besoknya dan seterusnya. Itu sekitar 13 miliar dan totalnya sekitar 69 miliar. Sebelum saya melanjutkan, yang saya lihat sih ini memang dibutuhkan, memang seperti yang Mbak Hendra bilang, bahwa dinas-dinas itu dibutuhkan kepemimpinan yang mampu gitu. Karena persoalannya apa? Dengan anggaran 2021 pekerjaan drainase sekitar 69 miliar dibandingkan dengan 2022 500 miliar. Tapi pekerjaan 2021 hari ini saya bilang ya kita bisa lihat bersama gitu. Dalam arti walaupun dari tanggal 1 Januari dan memang diberikan penalti sepermil. Itu konsekuensinya apa ya kalau gitu? Diberikan penalti sepermil, 1/1000. Jadi total penaltinya ini kalau 50 hari dia menyelesaikan pekerjaan berarti 5%. Tentunya kita harapkan dari nilai kontrak, bukan nilai sisa progres. Dan itu yang kita lihat sampai sekarang. Dan saya baru beberapa hari juga memang ke lapangan, masih banyak yang mungkin tidak akan terselesaikan selama 50 hari ini di tahun ini. Persoalannya seperti itu. Dan yang saya lihat juga kenapa terjadi pekerjaan di tahun ini tidak selesai, karena persoalan masalah waktu. Persoalan masalah waktu kita tahu dulu, saya sangat detail menganalisa bahwa semua kontrak daripada pekerjaan drainase itu dimulai di bulan tender, bukan kontrak. Tender itu di LPSE dimulai di bulan 9. Dimulai di bulan 9, kita tahu ada 12 proses itu tender. Dari pengumuman tender lah, sama tanda tangan kontrak nomor 12, itu menghabiskan waktu 32 hari. Berarti kalau dibuka tender bulan 9, di awal bulan 10 baru tanda tangan kontrak. Belum lagi ada beberapa pekerjaan drainase memang yang batal gitu.
Tapi begini dia Bung Renvil. Tadi kan disebut tadi sama Bang Hendra. Nanti mungkin ini Bang Rautman yang bisa menjawab ini ya. Sebenarnya secara visi dan misi dan kerja Bobi atau Wali Kota Medan itu cukup sigap ya. Dia mengerti apa persoalan dan dia mengerti teknik kerjanya Bang Edwin ya. Cuman persoalannya gerbongnya ini yang lambat. Nah, kalau menurut Abang yang dieksplor tadi sama Bang Hendra, kelemahan Pemko itu sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh Bobi atau Wali Kota Medan dalam rangka percepatan akselerasi pembangunan itu? Programnya sudah oke, budget sudah ada, apalagi dia bisa calling pusat kan, Ya, DPRD-nya juga oke. Ya, artinya dengan infrastruktur drainase yang 2021 63 miliar ya, 69. 69 miliar 2021 nggak beres. 2022. Iya. 2022 500 miliar kok. Iya. Macam Gimana Jadi dari gini, sisi pemerintahan? saya Apakah mesti kira diganti gadisnya ini masalah atau teknis, gimana? masalah teknis. Iya. ya, ya. Saya kira kita sepakat dulu bahwa Wali Kota Medan Haji Bobi Apif Nasution sudah dalam kondisi on the track On the track. sesuai dengan visi misi beliau dan sudah berupaya untuk membuat anggaran dengan persetujuan DPRD untuk drainase segala macam dia beli Renvil tadi. Oke. Permasalahan sekarang adalah keterlambatan. Ini teknis. Apa-apa. Saya kira kalau bicara teknis itu bicara instansi ataupun OPD yang bersangkutan. Saya kira belakangan ini wali kota sudah memberikan mutasi-mutasi untuk mungkin mencermati ini, menyauti ini semua. Dan saya kira dia terus turun kok saya lihat. Saya suka dengan gaya dia sebenarnya. Maka ya seperti yang bilang Pak Renvil, beliau dari Hanura itu, ini yang penting. Memang harus gerak cepat, mengejar kawan harus lari, tidak bisa slow-slow. Saya tadi sependapat dengan Renvil, kalau misalnya ada kita pembebasan lahan itu menjadi ruang hijau, itu pastilah. Namanya juga ada daerah das harus dibebaskan. Nah itu dia. Jadi langkah-langkah yang diambil begitu besar dana. Kalau misalnya soal 50 miliar per tahun itu sudah luar biasa itu. Yang penting itu nyata ada perubahan itu. Ya kan Pak Renvil kan. Ya 90 miliar ya kan udah kota ideal, megapolitan yang benar. Iya. Tapi lama-lama nanti kan kalau pihak swasta atau pihak stakeholder yang lain mau berbenah, kenapa tidak bisa kita lakukan? Tapi kan problem teknis tapi bisa mengganggu substansi nih. Benar. Kira-kira kan artinya solusi menurut Abang secara visi misi dia baru kemudian kinerjanya oke. Iya. Tetapi seringkali gagasan misalnya membangun ada perubahan RT/RW bagaimana Medan ke depan seperti yang dibilang luar biasa itu kan. Iya. Atau cuman implementasinya OPD-nya Ya, itu Abang dia. sebagai misalnya kan punya pengalaman itu kira-kira menurut Abang secara teknis ini gimana? Saya melihat dengan kabinet yang sekarang, beliau itu yang muda-muda ini, saya mau melihat bagaimana kegesitan mereka untuk bisa menjabarkan apa yang menjadi visi daripada misi wali kota itu. Contoh, saya jujur mengatakan sama beliau, di lokasi saya di Tasbi Blok A itu, dulu kalau hujan udah kayak laut itu depan rumah. Setelah dibenahi drainase sungai itu yang melintas itu, sekarang udah lumayan. Medan ini bukan banjir bos, genang. Oh. Beda pengertian banjir dengan genang. Kalau banjir dilewatkan ya barang bu. Kalau ini nggak genang dia. Hanya saja makanya justru dibikinlah berbagai langkah-langkah bagaimana supaya ketergenangan air ini bisa secepatnya. Medan mana bisa habis dari banjir. Pasti ada itu kalau genangan itu. Nah, justru karena itulah masalah proyek drainase ini harapan kita kalau itu selesai dengan dana anggaran yang lebih besar lagi, harapan kita Medan akan lebih bebas daripada genangan air. Saya tidak mau bicara banjir. Ya, 3 tahun ini 5 program. Saya nggak mau bicara Medan ini genangan air. Saya nggak mau bicara banjir. Kalaupun itu ada di pinggiran seperti Simalingkar, di mana-mana. Tapi kalau kota ini kan sifatnya genangan air. Justru itulah perlukan drainase yang saling berkonektivitas satu sama lain sehingga bisa terjadi. Izin saya tambah Bang. Iya, siap. Tadi sepertinya Abang bertanya kira-kira udah sampai di mana lah kinerja dari Iya. tahun ini. Karena Saya tanya sih, Bang Hendra putar-putar belum Iya. juga kosong masih apa yang mau tanya Bang Hendra. Kayaknya mesti Abang ini Kalau yang kita lebih mengisi poin tadi. Iya, kalau kita lebih detail lagi, saya hanya lihat tadi
dari pertama tadi pernyataan saya bahwa kegagalan drainase ini karena persoalan waktu gitu. Ya. Jadi kalau kita hitung sebenarnya pekerjaan daripada drainase itu standarnya itu 90 hari. Yang kita lihat pekerjaan drainase di Kota Medan dia dimulainya di pertengahan November, jadi sisa 45 hari. Tentunya kan dikebut yang bisa mengakibatkan pekerjaan selesai tapi tidak bagus gitu. Dan yang tadi memang saya sangat optimis dibawa ke kepemimpinan Pak Wali Kota dengan OPD ini sudah ada sedikit saya lihat perubahan. Ya. Saya berdasarkan apa saya lihat, kita lihat yang realistis saja. Kalau kita buka atau kita cari informasi tentang proses tender, semua tender kan pasti diawali dengan tender konsultan supervisi, tender supervisi namanya. Jadi ada beberapa contoh, semua tender konsultan supervisi untuk 5 wilayah drainase di Kota Medan itu sudah selesai. Dan kalau kita berharap setelah tender supervisi seharusnya 2-3 bulan dari bulan 2 ini udah mulai pekerjaan, berarti di bulan 5 pekerjaan drainase udah mulai. Itu yang pertama, saya lihat perubahan di drainase. Yang kedua juga masalah jembatan Sicana. Kemarin kalau nggak salah tanggal 26 bulan Januari mereka sudah pengumuman tender. Kemungkinan kalau kita hitung 1 bulan ke depan tanggal 23 udah tanda tangan kontrak. Jadi saya lihat ini sedikit agak perbedaan, sudah lebih dipercepat gitu. Proses tender itu sudah dipercepat. Jadi ada sedikit lah kita optimis, semoga dengan pelaksanaan tender yang bijak itu memang ya benar-benar ke depannya ya bisa menyelamatkan Kota Medan gitu dari banjir. Dan yang satu lagi, kita pun berharap sebenarnya proses tender ini berlangsung dengan fight lah gitu. Jangan kita Berharap itu berarti selama ini belum gitu. Belum. Ya kalau saya lihat, saya analisa selama ini, misalkan pekerjaan drainase di Kota Medan, setiap calon kontraktor yang mengikuti tender, dia pasti akan disuguhkan dengan persyaratan-persyaratan seperti persyaratan administrasi, teknis maupun penawaran harga. Jadi saya ambil lagi contohnya dari persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh calon kontraktor. Jadi contohnya itu di pekerjaan drainase, dukungan alat berat itu boiler dilampirkan gitu. Sepertinya sangat tidak realistis gitu. Hubungan apa mesin boiler dengan kontraktor di lapangan? Apalagi dengan pekerjaan sistem drainase yang UDIX. Kontraktor itu hanya bekerja mengorek, Pak. Tapi ngomong-ngomong, sebelum jadi DPR kontraktor kayaknya Bang. Detail betul. Detail betul. Kita hanya tahu aja, Pak. Iya. Kita kepingin tahu. Air beliau memang itu ya kan. Kita kepingin tahu. Jadi ya memang benar kan boiler itu hanya ada di pabrik kelapa sawit. Sedangkan pencetak UDIX ini aja perusahaan-perusahaan besar seperti mungkin Jaya Beton, Kraton itu belum tentu punya boiler gitu. Oke, harapan Abang lah ini. Ya, apa ke depan Medan ini? Harapan kita semoga pelaksanaan tender ini tetap dilaksanakan dengan baik gitu, baik dari sisi waktu. Oke. Ya, karena dari dulu-dulu pun permasalahannya pasti itu waktunya tidak cukup. Karena pekerjaan drainase itu di bulan 9 itu dimulai tender kan, saya udah bilang standar pekerjaan drainase 90 hari. Jadi nanti sistem kebut semua nih. Oke. Iya. Bang Edwin, apa harapan dengan kita tadi sudah mendiskusikan mulai menyangkut program visi misi implementasi fungsi pengawasan, salah satu contohnya RT RW dan semua, dan Bang Bung Renpil tadi bilang ada persoalan pembangunan di waktu, ada apa ya? Kemudian juga ada masukan dari Bang Rahman, sebenarnya ini sudah on the track, tapi memang butuh kesabaran lah ya. Dari Bang Edwin sendiri, harapan kepada Pemko maupun masyarakat atau stakeholder menyikapi Medan ke depan ini seperti apa kira-kira? Ya, jadi kita melihat bahwa memang perlu ada pembenahan-pembenahan memang. Seperti kita lihat tadi bahwa Bobi, wali kota kita ini memang gercep ya, gerak cepat gitu. Tapi orang-orang yang ada di instansi ini sebenarnya yang perlu mungkin terus ada pembenahan-pembenahan, walaupun itu sudah dilakukan kan gitu. Artinya dari perencanaan dan persoalan teknis, artinya ini memang harus benar-benar OPD bisa menguasai dan mungkin memenuhi apa yang menjadi harapan Pak Wali Kota, sehingga tidak ada lagi keterlambatan waktu kan begitu, sehingga tidak ada lagi timbul masalah-masalah akibat dari pembangunan drainase itu di tengah-tengah masyarakat dengan model cetak unit yang berbeda, misalnya ada tinggi rendah. Ini kan menjadi persoalan, ini kan butuh
perencanaan gitu. Jadi kalau memang unit yang mau digunakan tentu jauh hari sudah, artinya sudah ada pemesanan ataupun sudah ada artinya di katalog sesuai dengan kebutuhan apa yang diinginkan oleh pemerintah Kota Medan gitu, sehingga tidak menimbulkan dampak masalah lah di tengah-tengah masyarakat kita. Itu harapan abangnya. Bang Hendra, Ya. sebelum nanti Pak Rahutma. Ya, harapan kita hanya satu, proses-proses pengerjaan yang ada di pemerintah kota itu dilakukan dengan transparan. Artinya ketika seseorang ikut tender kemudian menang, dia yang harus mengerjakannya sendiri. Jangan dia kasih berikan sub lagi, ini akibatnya seperti tahun 2021 kebanyakan sub yang kerja. Nah, jadi agak nggak beres juga. Harapannya kita transparan dan dikasihkan kepada orang yang benar-benar profesional, dan memang kompeten di bidangnya. Oke Bang, nah ini ada pertanyaan titip. Barusan ini ada titipan dari masyarakat Medan ini. Abang katanya nggak pingin maju jadi wali kota, udah 3 kali. Kalau mau jadi wali kota itu kan bukan popularitas saja yang perlu, ya kan? Iya. Kekuatan, kekuasaan, juga dana yang tidak kecil. Jadi kita tahu diri juga itu. Soalnya solid, ada PSI, PAN, Jadi kalau pinginnya dulu, bro. Abang nggak. kalau kepingin sih semua orang pasti kepingin ya, Bang ya. Apalagi jadi orang nomor 1 di Iya. Medan. Tapi kita kan mesti introspeksi juga. Nah, ini pertanyaan titipan loh, Bro. Iya, iya. Dari masyarakat masuk ya tanya. Introspeksi juga. Artinya kita mesti di backup, minimal adalah kekuasaan yang membackup kita walaupun sedikit, ya kan? Oke. Dana yang tidak kecil, ya Bang Arman lain tahu ya kan, mana bisa jadi di Medan ini kita cuma punya 30 M ya kan Bang? Berarti pingin tapi bajunya belum pas gitu ya. Oke, terakhir Abang dah. Baik. Abang bisa Pak evaluasi dari DPR, evaluasi diskusi kita ini kan diskusi ringan. Iya. Semua ini adalah dalam rangka kecintaan kita terhadap Kota Medan. Iya. Saya melihat ada 3 hal. Yang pertama, bahwa kita menyadari dan kita memahami dan sekaligus mendukung bahwa Pak Bobi Nasution selaku Wali Kota Medan sudah ada dalam on the track, sudah sesuai dengan visi misi dia. Hanya kita harapkan dukungan juga dari masyarakat dan juga DPRD, karena APBD itu juga sama-sama disahkan. Tentu kita harus mengawasinya, itu tugas Bapak. Yang terpenting adalah bagaimana aparat pelaksana ini supaya lebih baiklah, supaya lebih greget lah untuk bisa baik memilih waktu, baik memilih teknis dan sebagainya. Kan 3 hal tugas wali kota itu, bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Ketiga ini termaktub di dalam hubungan DPRD dengan eksekutif. Jadi apa yang disampaikan Pak Hendra, Pak Pertadianda dan Rempil itu bisa kita kaitkan bahwa mereka ini, DPRD ini cinta bagaimana Medan lebih cepat maju lagi sesuai dengan visi misi yang telah dituangkan dalam peraturan daerah, baik dalam APBD dan berbagai kebijakan lainnya. Saya kira itu. Saya masih cukup bangga dengan DPRD ini yang penjelasan satu persatu mendukung berbagai Memang kebijakan. detail paham dengan Saya setuju dengan itu. Mudah-mudahan ini akan terus berlanjut, berkembang ke depan, sehingga antara eksekutif dan DPRD saling menyatu dan mendukung, tidak saling melemahkan. Itu yang paling penting. Berarti Waspada TV tidak salah memilih narasumber yang kompeten. Saya kira nggak salah. Dan ini dia orangnya, memang. Dan satu baik Pak Renpil, Pak Hendra, beliau ini, Edwin. Mereka semua memberikan masukan itu positif. Nggak ada saya lihat, oh ini bagian nggak ada. Tapi mereka menginginkan supaya gercep wali kota ini harus mendapat dukungan dari aparat. Ini dari tokoh masyarakat. Iya, udah bisa, udah objektif itu. Iya. Terima kasih Abang Da, terima kasih Bro Renpil, Bang Hendra, dan juga Bang Edwin. Saya tidak akan menyimpulkan dan biarkan pemirsa TV yang mendengar dan menonton acara ini sudah melihat bagaimana narasumber DPRD Medan ini sudah melakukan fungsi-fungsi pengawasan, legislasi dan juga anggaran. Dan juga tadi sudah ada masukan dari beberapa anggota DPR bagaimana kinerja Pemko ini sebenarnya sudah
on the track. Terima kasih sekali lagi Abang Da. Mudah-mudahan acara ini terus berlanjut menjadi aspirasi dari masyarakat sekaligus ajang sosialisasi bagi anggota DPRD tingkat 1, tingkat 2 dan juga DPR RI. Pemirsa Waspada TV, tonton terus acara ini, jangan lupa like, komen, dan share. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Salam waspada. Waspada.